Pusing gak sih sama hiruk-pikuk politik di media sosial? Nah, kali ini kita akan coba bedah gagasan keren dari Profesor Francisco Budi Hardiman tentang gimana caranya kita bisa bertahan, bahkan berkembang secara etis di zaman yang serba digital ini. Coba deh kita lihat bedanya. Dulu, politik itu ya soal kerumunan massa, suara-suara yang menggema di lapangan. Sekarang, politik bisa terjadi dari dalam kamar. Satu orang, cuma modal ponsel, bisa punya kekuatan buat memengaruhi jutaan orang. Panggungnya udah bener-bener berubah. Dan ini bukan cuma soal perubahan teknologi ya, ini tuh kayak gempa bumi di peta kekuasaan. Pemikir-pemikir hebat kayak Aristoteles saja mungkin nggak bakal kebayang panggung politik bisa jadi kayak gini. Terus gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Buat ngertiin ini, kita bisa pakai peta yang dibuat oleh filsuf Byung-Chul Han. Nah, dia membagi sejarah kekuasaan ini jadi 3 era yang beda banget. Oke, yang pertama ada era wacana. Bayangin aja, abad ke-18 orang-orang ngumpul di kedai kopi, berdebat pakai akal sehat, dan kritik jadi senjata utamanya. Terus, kita loncat ke era mediakrasi, zamannya TV dan radio, di mana kita lebih banyak jadi penonton pasif. Kekuasaan dipegang sama mereka yang ngontrol siaran. Dan sampailah kita di zaman kita sekarang, infokrasi. Coba dia perhatiin bedanya. Nggak ada lagi publik atau audiens, yang ada cuma pengguna yang kepisah-pisah. Di sini, kekuasaan itu bukan lagi soal siapa yang punya stasiun TV, tapi soal siapa yang bisa bikin informasinya viral. Informasi itu sendiri udah jadi senjatanya, dan siapa aja bisa pakai. Nah, ini dia inti paradoksnya. Kita kayaknya terhubung terus 24 jam sehari, tapi kok malah makin ngerasa jauh dari komunitas yang nyata. Kita punya komunikasi, tapi kita kehilangan kebersamaan yang justru ngasih makna ke komunikasi itu. Pergeseran besar ini ternyata menciptakan sebuah krisis yang dalam banget. Profesor Hardiman menyebutnya nihilisme baru, sebuah era di mana fondasi kebenaran itu sendiri mulai retak dan goyah. Gimana nggak goyah? Di dunia infokrasi ini batas antara mana yang fakta dan mana yang fiksi jadi kabur banget, kadang malah hilang sama sekali. Akibatnya, kita jadi mulai ragu sama semuanya, bahkan sama kebenaran itu sendiri. Akal sehat kita itu seakan-akan dibajak. Kita nggak lagi merespons argumen yang logis, tapi lebih ke apa yang disodorin algoritma. Konten yang sengaja dirancang buat mancing emosi kita, marah, senang, takut, cuma biar perhatian kita tertahan lebih lama di layar. Dan ini dia konsekuensi yang paling bahaya. Politik sekarang itu ukurannya bukan lagi benar atau salah, adil atau enggak. Ukurannya cuma satu, viral atau tidak. Itu aja yang penting. Terus, kenapa sih nihilisme ini bahaya banget? Coba bayangin, kebenaran itu kayak gravitasi, yang bikin masyarakat tetap nyatu. Kalau gravitasinya hilang, ya kita semua bakal tercerai-berai. Nah, informasi viral seringnya bekerja kayak gitu, bukan menyatukan, tapi justru memecah belah kita jadi kubu-kubu yang saling curiga. Oke, terus gimana dong? Apa ada jalan keluarnya? Tenang, ada. Kita perlu membangun kembali etika kita untuk dunia digital ini. Profesor Hardiman menawarkan peta jalan yang punya 2 komponen utama. Pertama, kita harus bisa bedain 2 hal ini. Anggap aja ada aturan main dan cara bermain. Nah, aturan main atau yang hakiki ini adalah prinsip-prinsip dasar yang berlaku buat semua orang, kayak keadilan dan martabat. Sementara cara bermain atau yang baik adalah pilihan-pilihan kita sehari-hari buat menjalani hidup di dunia digital yang lebih sehat. Yang hakiki ini adalah fondasinya, nggak bisa ditawar. Intinya, lihat orang lain sebagai manusia seutuhnya, bukan cuma profil atau data. Tuntut keadilan dari algoritma. Dan yang paling penting, selalu cek dan riset apa yang kita lihat online dengan kenyataan di dunia nyata. Oke, kalau fondasinya udah kuat, baru deh kita bisa ngomongin praktek sehari-hari. Gimana sih cara kita secara aktif merebut kembali sisi kemanusiaan kita di tengah badai informasi kayak sekarang ini? Di sini, Profesor Hardiman dengan cerdas meminjam 4 filosofi kuno dan memberinya napas baru. Jadi ini bukan soal kita harus buang ponsel kita ya, tapi ini soal gimana kita menggunakannya dengan lebih sadar, lebih bijak, dan dengan komitmen penuh pada komunitas kita di dunia nyata. Pada akhirnya, pesannya sebenarnya sederhana, tapi kuat banget. Teknologi itu seharusnya jadi alat untuk memperkuat komunitas kita, bukan malah menggantikannya. Jadi pertanyaannya kembali lagi ke kita masing-masing, di tengah gempuran algoritma yang begitu kuat, pilihan apa yang akan kita ambil untuk tetap menjadi manusia seutuhnya? Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini.